Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu pada devotion pada hari ini. Kita sering mendengar kata kasih karunia dan kita boleh bisa mengerti dan memahami apa itu kasih karunia, yaitu pemberian dari atas untuk bawaan tanpa memperhitungkan atau melihat keadaan yang sesungguhnya pada bawaan tersebut. Dan itu dikenakan dari Allah kepada kita, dan kita memahami bahwa kelayakan kita hanya satu, yaitu binasa kekal. Tapi karena kasih karunia Allah, maka kita diberikan kesempatan hidup untuk hidup bersama Dia di kelak kemudian hari di kekalan itu. Nah, pada hari ini kita akan membicara tentang kasih karunia, resiko kasih karunia. Emang ada ya resiko dari kasih karunia itu? Kita akan melihat ada satu wanita bernama Maria. Dia seorang perawan yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Pada bulan ke-6 pada tahun itu dia berjumpa dengan malaikat. Dan sebelum-sebelumnya, kalau menurut tradisi 400 tahun itu tidak ada firman Tuhan datang kepada bangsa Israel. Tapi hari itu ini firman Tuhan datang langsung dari Tuhan melalui malaikat Gabriel kepada Maria. Dan terjadilah dialog di sana. Malaikat berkata bahwa engkau adalah wanita yang berbahagia. Lalu apa maksud salam ini? Gitu kan? Setelah dialog itu, Allah memberikan satu pesan kepada Maria bahwa Allah akan menunjuk dia untuk mengandung seorang bayi yang disebut Immanuel. Nah, akal nalarnya juga berpikir, saya ini masih belum bersuami loh. Bagaimana aku bisa mengandung? Lalu malaikat berkata, Roh Kudus akan menaunginya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ini kata kunci yang disampaikan oleh malaikat. Lalu di situ Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Maria menyambut kasih karunia itu, ternyata tidak serta-merta membuat dia itu mengalami satu kenyamanan hidup ya. Karena begitu dia mengandung, tidak punya suami, belum menikah, wah ini dia dapat hukuman sosial dari masyarakat ya. Tetapi itu resiko-resiko yang diambil. Belum dia harus mengandung 9 bulan 10 hari, mengalami kesusahan-kesusahan hidup, dan dia dikejar-kejar mau dibunuh, pergi ke Mesir sampai nanti anaknya dibawa lagi kembali ke Israel. Dan belum lagi suasana hati yang ia alami sejak ia memiliki anak yang bernama Yesus itu. Bahkan dia sendiri yang menyaksikan kematian anaknya di atas kayu salib yang terhina itu. Jadi tidak terbayang kemungkinan sebelumnya Maria akan mengalami satu risiko yang begitu luar biasa. Tetapi kita lihat sampai akhir Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita memaknai kasih karunia itu sebagai kelonggaran untuk melakukan apapun. Mendapatkan satu privilege, mendapatkan kenyamanan hidup, dan bahkan seringkali orang mencoba menolak yang namanya keribetan karena kita sebagai anak raja, kita telah menerima kasih karunia, kita nggak pantas kalau miskin, nggak pantas kalau kita mengalami sakit penyakit. Bahkan kalau sakit ditutup-tutupin, aku kuat gitu. Ini yang terjadi. Bapak Ibu, jangan lupa ketika kita menjadi percaya, ini adalah kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu seperti dua sisi mata uang. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya kita kepada Kristus, itulah kasih karunia. Tetapi kasih karunia tidak berhenti pada satu sisi. Ada sisi lain yang harus kita lengkapi. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia.
menderita untuk dia. Ini dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus 2:20 berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi penderitaan yang kita alami ini adalah kasih karunia pada Allah. Persembahan kita kepada Allah. Pastikan Bapak Ibu, yuk, ini momen mendekati Natal ini kita renungkan kasih karunia itu. Jangan lalu kita berpikir naif, seakan-akan kasih karunia menyelesaikan semua permasalahan. Tidak, ada bagian kita harus kita ambil. Yang pasti, hiduplah dalam Kristus dan kita tetap bersyukur dalam keadaan kita hari ini sebagai anak Allah. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.